Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi syarafana bihadza asy-syahril mubarak wa 'arrafana ma fihi minal khairati wal barakati ta'rifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul wahhab wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun natiqu bil haqq wa faslil khitab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi allazina wa amilu shalihat ila yaumil ma'ud. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذاك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita kembali akan menunaikan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada dasarnya terbagi dua golongan. Ada golongan kiri dan ada golongan kanan. Yang termasuk golongan kiri ialah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Allah, belum mendapat ridha Allah. Sedangkan golongan kanan adalah orang-orang yang insya Allah sudah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu syarat untuk masuk ke dalam golongan kanan yaitu kesolehan sosial, yaitu berbuat baik terhadap sesama kita, khususnya kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan ekonomi seperti bapak-bapak, saudaraku sekalian. Atau yang biasa disebut saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama bukan orang-orang yang tidak sholat, bukan orang-orang yang tidak berpuasa, dan bukan pula orang-orang yang tidak berhaji. Tetapi pendusta agama kata Allah yaitu orang-orang yang tidak memiliki rasa empati atau rasa peduli kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un yang baru saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, tahukah engkau Muhammad, yaitu orang yang mendustakan agama. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya mengatakan, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Yang mendustakan agama itu ialah orang-orang yang menghardik anak yatim.
Jadi orang-orang yang menghardik, menjauhkan anak yatim, sering memarahi dengan kata-kata yang kasar, tidak memperdulikan, ini termasuk orang-orang yang mendustakan agama, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang masuk pendusta agama yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yaitu orang-orang yang tidak menganjurkan atau tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara dulu masalah anak yatim. Apa itu anak yatim? Apa kriterianya sehingga dikatakan anak yatim? Nah, jadi pengertian yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya disebabkan karena meninggal dunia. Ya. Kehilangan ayah karena meninggal dunia. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau kedua-duanya meninggal dunia? Apa namanya? Ayahnya meninggal, kemudian ibunya juga meninggal, apa namanya? Itulah yang dikatakan yatim piatu. Nah, jadi anak yatim itu wajib disantuni oleh kita-kita semua yang memiliki kecukupan. Ya. Jadi anak yatim itu tidak semua orang yang ditinggal pergi oleh ayahnya. Seperti kita-kita semua mungkin sudah banyak yang ditinggal oleh ayahnya. Ya. Tapi ada batasnya, dikatakan anak yatim. Batasnya yaitu ketika anak itu sudah balik, sudah pernah melakukan mimpi basah, berat, sudah balik, nah, itu namanya anak yatim. Nabi SAW mengatakan, la yutma ba'da hilam. Ya. Tidak lagi disebut anak yatim ketika dia sudah meninggal ayahnya. Ya. Saya ulang kembali, jadi tidak lagi disebut yatim anak yang sudah bermimpi, ya, yaitu sudah balik. Nah, itu anak yatim. Kemudian yang kedua, masalah orang miskin. Ini menurut agama ya. Jadi pengertian miskin menurut Imam Syafi'i, ya. Orang miskin itu sudah memiliki pekerjaan, sudah ada hartanya, tetapi belum mencukupi, ya, kebutuhan pokok dirinya maupun keluarganya yang ditanggung. Nah, tentunya semuanya ini perlu mendapat perhatian serius dari saudara-saudara kita yang memiliki kecukupan. Tentu melalui zakat, infak, dan sedekah. Nah, sedikit saya berbicara masalah zakat. Apa sebenarnya itu zakat dan fungsinya? Jadi zakat itu sebenarnya berfungsi sebagai pembersih harta. Ya, pembersih harta. Karena begini, jadi zakat itu ada hak orang lain yang ikut pada perolehan harta kita. Ada haknya orang lain. Saya berikan contoh yang sering setiap tahun bulan Ramadan itu bagi pegawai negeri. Jadi kalau gaji pegawai negeri setiap bulan dikali 12 bulan dalam 1 tahun, kemudian kalau gaji secara keseluruhan di jumlah 1 tahun itu sudah mencapai 85 gram emas, maka itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau tidak dikeluarkan zakatnya, kan ada haknya orang lain terikut dalam perolehan itu. Jadi kalau tidak dikeluarkan zakatnya, berarti kita makan harta orang lain. Nah, kalau kita keluarkan harta ini, itulah zakat. Ketika kita sudah keluarkan zakatnya harta kita itu tadi, maka harta yang tinggal itu, itulah sebenarnya harta kita yang sebenarnya. Itulah harta yang suci dan bersih.
Kemudian infak. Infak itu artinya mengeluarkan sebagian harta kita yang telah dikeluarkan zakatnya. Ini bagi tadi yang harta yang sudah memiliki satu nisab. Ya. Jadi saya ulang kembali, infak mengeluarkan sebagian harta kita yang sudah dizakati. Jadi infak hanya boleh dibayarkan ya, kalau zakat harta sudah dikeluarkan. Ya. Ini kalau sudah cukup satu nisab. Ya. Jadi zakat dan infak itu tidak boleh dibolak-balik. Maksudnya begini, tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh dibolak-balik dengan alasan bahwa ketika kita sudah mengeluarkan zakat harta tadi itu, maka buat apa lagi kita mengeluarkan infak? Kan ada begitu. Nah, kemudian sebaliknya, ada yang mengatakan, buat apa lagi saya mengeluarkan infak kalau saya sudah berzakat? Ini tidak boleh seperti ini. Ya. Karena zakat itu memang haknya orang lain. Malah ada ulama mengatakan, sebenarnya kalau menurut hierarkinya, pembayar infak itu lebih mulia dibanding dengan pembayar zakat. Kenapa? Oleh karena pembayar zakat itu kan memang haknya orang lain. Ya. Tanpa ditagih, pokoknya dia harus wajib mengeluarkan itu agar supaya hartanya itu kembali bersih. Makanya ulama mengatakan lebih mulia sebenarnya pembayar infak daripada pembayar zakat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah persoalan ini boleh anggap sepele tanpa masalah. Ya. Kalau sudah sampai senisab. Belum sampai senisab, harta itu bisa dikatakan pun yang berhak menerimanya. Ya. Nah, kalau ada orang kikir atau bakhil untuk mengeluarkan zakat infak, dicontohkan oleh salah seorang ahli tafsir ternama di Indonesia. Saya kira kita sudah kenal semua, yaitu Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau mengatakan, kalau ada orang kikir atau tidak mau mengeluarkan zakat infak sedekahnya, diibaratkan beliau satu pohon, di situ ada dahannya besar, kemudian ada benalu yang bertengger dan bergelantung di situ. Jadi pohon itu diibaratkan harta. Kemudian benalu itu diibaratkan penyakit, kotoran. Ya. Jadi selama benalu itu bertengger dan bergelantung di pohon itu, maka lambat laun pohon itu, dahan itu akan kering, kemudian lapuk atau jatuh. Itu diibaratkan seperti itu. Jadi tidak ada orang gara-gara infak, sedekah, zakat menyebabkan sehingga miskin. Tidak, menurut agama. Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Maha Pemberi harta. Saya kira ini barangkali sekedar menyangkut masalah zakat, infak, sedekah. Marilah kita bersama-sama meringankan hati, meringankan tangan untuk bersama-sama bersedekah, berinfak dan berzakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul wahhab wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun natiqu bil haqq wa faslil khitab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah,
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.